Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas dua saham defensif, yaitu Unilever dan juga Ultra Geamic. Ya, sebenarnya dua saham ini sudah saya bahas juga di dalam ebook analisa saham saya. Jadi bagi teman-teman yang sudah membeli ebook saya, pastinya sudah kenal fundamental dua perusahaan ini dengan lebih jelasnya ya, dengan lebih detailnya. Nah, di video ini kita akan membandingkan antara Unilever dan Ultra Geamic ya. Kira-kira sih persamaannya apa, perbedaannya apa, plus minusnya apa. Nah, sebelum kita bahas, nah teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe channel ini dan tonton video ini sampai selesai. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai persamaannya. Ya, jadi menurut saya ya ada beberapa persamaan dari dua saham ini. Nah, yang pertama, sama-sama bergerak di consumer good ya, di sektor consumer good, di mana sektor ini adalah sektor yang defensif, sektor yang tahan krisis. Mau ada krisis atau tidak, produk-produknya itu tetap dipakai. Nah, ini yang menarik dari kedua saham ini. Kemudian juga sama-sama market leader di bidangnya ya. Jadi kalau kita lihat produk-produk dari dua saham ini, misalkan seperti Unilever. Nah, seperti Unilever ini produk-produknya juga sudah gak asing lagi di sekitaran kita. Dan mungkin kita juga pakai produknya gitu. Misalkan seperti Pepsodent, Lifebuoy, dan sebagainya. Kemudian juga saham ULTJ ya, Ultra Geamic ini juga punya produk yang saat ini masih menjadi market leader, yaitu susu UHT dan juga teh dalam kemasan. Kalau kita kenal susu Ultramilk dan juga teh kotak. Nah, ini dua susu dan teh ini ya, susu dan teh ini yang masing-masing ini menjadi market leadernya di Indonesia saat ini. Kemudian persamaan selanjutnya, kondisi keuangan kedua perusahaan ini sama-sama sehatnya. Dimana kalau kita lihat hutangnya itu nol ya, rata-rata nol. Memang Unilever ini 2 tahun ini sempat punya hutang ya, jadi menjadi punya hutang. Tapi hutangnya itu masuk dalam liabilitas jangka pendek. Dimana hutang jangka pendek ini bisa dilunasi ya, artinya jatuh temponya itu cuman dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau perusahaan tidak mau memperpanjang ya langsung tahun depan itu sudah lunas gitu. Nah, sekarang kita bahas sedikit fundamental dari kedua perusahaan ini. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai fundamental dari Unilever ya, maksudnya historis kinerja dari Unilever. Nah, teman-teman silahkan lihat pada gambar berikut. Gambar yang pertama menunjukkan penjualan dari Unilever. Ya, seperti teman-teman yang sudah lihat pada gambar yang pertama ya. Jadi sejak tahun 2013 sampai 2019. Jadi saya hanya menghitung sampai 2019 ya, saat kondisi normal ya. Jadi tidak menghitung tahun 2020 ini. Ya, saya ulangi ya. Tahun 2013 sampai tahun 2019 penjualannya juga rata-rata selalu mengalami kenaikan dengan kenaikan rata-rata 5-6% setiap tahun. Jadi walaupun perusahaannya ataupun produknya itu sudah menjamah seluruh Indonesia, seluruh rumah tangga di Indonesia ini, tapi tetap bisa menaikkan penjualan. Nah, itu sisi bagusnya. Kemudian gambar yang kedua adalah pertumbuhan laba bersih dari perusahaan ya. Jadi memang di tahun 2018 itu sempat mengalami kenaikan laba yang sangat signifikan ya, karena memang di tahun tersebut perusahaan mendapatkan pendapatan lain-lain sebesar kalau nggak salah sekitar 2,8 triliun ya, di mana Unilever menjual salah satu asetnya. Cuman penjualan tersebut tentunya tidak setiap tahun dilakukan oleh Unilever. Nah, makanya ada kenaikan yang signifikan di tahun 2018, kemudian di tahun 2019 laba bersihnya turun. Tetapi secara overall dari tahun 2013 sampai 2019 itu selalu mengalami kenaikan.
Dan kenaikan laba bersihnya ini kurang lebih 6-7% pertumbuhan setiap tahunnya. Kemudian gambar yang ketiga ya, gambar yang ketiga ini yang biasanya saya pakai untuk menghitung harga wajar ya, valuasi wajar dari saham tertentu. Warna biru ya, warna biru itu adalah pertumbuhan ekuitas. Jadi di situ ekuitasnya juga selalu naik. Kemudian garis warna ungu itu menunjukkan ROE. Nah, kalau teman-teman lihat ROE dari Unilever ini sangat tinggi ya. Sangat tinggi di kisaran antara kurang lebih 129% rata-rata setiap tahunnya. Kemudian untuk gambar warna merah itu menunjukkan rasio PBV ya, price to book value. Nah, karena memang ROI-nya sangat tinggi, biasanya harga sahamnya itu juga premium. Tetapi khusus Unilever ini sangat premium, teman-teman ya. Jadi PBV-nya itu di kisaran 58-60 kali. Yaitu PBV dengan saya membandingkan harga penutupan akhir tahun ya. Jadi akhir tahun 2013 sampai akhir tahun 2019. Nah, dibandingkan dengan ekuitas saat itu. Jadi ketemu angka kurang lebih 58-60 kali. Yaitu memang harga yang sebenarnya tergolong sangat premium, tetapi memang disitulah harga wajarnya. Kemudian gambar yang keempat itu adalah gambar pergerakan harga saham Unilever sejak tahun 2013 sampai tahun 2019. Dan harga saham tersebut tuh sudah memperhitungkan stock split ya. Jadi sudah saya hitung dengan stock splitnya. Jadi ibaratnya sih nilainya sama saja dengan sebelum stock split. Nah, di situ setiap tahunnya harga saham Unilever ini selalu naik ya. Memang di 2 tahun terakhir ini terjadi penurunan. Jadi tahun 2018 itu turun 19% dan di tahun 2019 kemarin itu turun 7%. Tetapi kalau kita lihat rata-rata ya, rata-rata dari tahun 2013 sampai tahun 2019 itu kenaikan harga sahamnya di kisaran 7-10%. Ya, jadi memang di dalam ebook tersebut pun di dalam ebook analisa saham saya juga saya katakan ini memang cocok untuk investasi jangka panjang ya, karena setiap tahun tuh harganya naik ya, walaupun beberapa tahun turun tapi kemudian akan naik lagi gitu. Nah, oke, itu mengenai Unilever. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai saham ULTJ ya, atau Ultra Jamik. Nah, teman-teman silahkan lihat pada gambar berikut. Gambar yang pertama adalah kinerja penjualan ULTJ sejak tahun 2013 sampai 2019. Nah, kalau kita lihat setiap tahunnya penjualannya selalu naik. Dan menariknya, rata-rata kenaikan penjualannya itu kurang lebih 10%. Jadi sebenarnya angka pertumbuhan penjualan yang sangat bagus menurut saya ya. Kemudian gambar yang kedua adalah laba bersih. Nah, sama dengan Unilever ya, dari tahun 2013 sampai tahun 2019 itu ULTJ itu membukukan laba bersih yang terus meningkat. Dan menariknya, pertumbuhan laba bersih ULTJ ini kalau kita rata-rata itu sekitar kenaikannya 25-30% setiap tahunnya. Ini merupakan angka pertumbuhan laba bersih yang sangat bagus ya. Gambar yang ketiga adalah perbandingan antara ROI, PBV, dan juga ekuitas. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekuitasnya setiap tahun ini, ekuitas ULTJ selalu mengalami pertumbuhan ekuitas kurang lebih 20%. Jadi kenaikan yang menurut saya juga sangat bagus gitu. Kemudian di sisi ROE ya, dari gambar tersebut juga teman-teman bisa baca ROE dari perusahaan ini tidak sebesar Unilever yang rata-rata di angka 129%, tapi hanya sekitar 17%. Ya, kalau kita rata-ratakan tuh kurang lebih 17% ya setiap tahunnya. Tapi angka 17% ini untuk suatu perusahaan ya menurut saya juga bagus juga gitu, bagus banget gitu. Karena memang untuk mencari ROE di atas 10% pun itu sebenarnya lumayan susah gitu. Dan ULTJ ini bisa membukukan ROE
dengan rata-rata 17%. Itu menurut saya juga bagus. Kemudian untuk valuasi harga sahamnya. Nah, ULTJ ini PBV-nya ya, indikator PBV-nya, price to book value-nya itu di kisaran 3,8 sampai 4 kali. Ya, kalau kita rata-rata antara 3,8 sampai 4 kali. Jadi juga tidak setinggi Unilever ya. Unilever tuh sudah 60 kali ya. Jadi berlipat-lipat lebih tinggi daripada ULTJ. Nah, kenapa? Karena memang kondisi ROE-nya juga berbeda gitu. ROE-nya Unilever di atas 100%, sedangkan ULTJ ini hanya di kisaran 17%. Dan di gambar yang terakhir, gambar yang keempat adalah kenaikan laba bersihnya dari tahun 2013 sampai 2019. Dan menariknya, ULTJ ini setiap tahun harga sahamnya juga selalu naik dengan kenaikan 8-13% setiap tahunnya. Oke, selain dari 4 gambar tersebut ya, 4 gambar yang sudah saya perlihatkan ke Anda, mungkin saya juga memberikan catatan ya, beberapa catatan mengenai 2 saham ini. Nah, yang pertama catatan perbedaannya yaitu mengenai dividen. Nah, kalau Unilever ini perusahaan yang dia sangat royal membagikan dividen dengan dividen payout ratio-nya antara 90-100% setiap tahunnya. Ini yang juga menyebabkan pertumbuhan ekuitasnya tidak signifikan ya. Walaupun naik, tapi pertumbuhannya tidak sesignifikan ULTJ, di mana kenaikan ekuitas dari Unilever ini kurang lebih hanya kisaran 5%-an saja setiap tahun. Kemudian yang kedua juga mengenai market cap ya. Nah, market cap ini juga penting ya. Kalau kita lihat secara aset ya, aset Unilever per akhir tahun 2019 itu sebesar 20 triliun dengan market cap 320 triliun. Sedangkan ULTJ ini aset per tahun 2019 itu hanya sebesar 6 triliun ya, 6 triliun dengan market cap kurang lebih 19 triliun. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan juga. Unilever punya market cap yang sangat tinggi, 320 triliun. Artinya apa? Artinya saham Unilever ini sangat diminati oleh terutama investor asing ya. Karena memang investor-investor asing tuh biasanya mencari saham yang market cap-nya besar, yang likuiditasnya tinggi, karena supaya gampang keluar masuknya gitu. Nah, berbeda dengan ULTJ ya, saham ULTJ ini. ULTJ ini karena market cap-nya kecil, itu tidak begitu disukai oleh investor asing. Karena tidak disukai oleh investor asing, maka fluktuasi harga sahamnya pun itu tidak sefluktuatif Unilever. Nah, itu menurut saya ya. Nah, oke, itu sekilas mengenai review dari 2 saham ya, Unilever dan ULTJ ya. Saya yakin kita sebagai investor pasti punya pandangan yang berbeda. Ada yang menilai lebih bagus Unilever, ada yang menilai lebih bagus ULTJ. Tapi memang 2 saham ini di dalam ebook analisa saham saya juga saya katakan 2 saham ini cocok untuk investasi jangka panjang. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa kunjungi website saya eroseperwita.com. Beli juga ebook analisa saham saya karena saya sudah analisa kurang lebih 50 saham dengan data laporan keuangan yang terbaru yaitu kuartal 1 2020 ya. Maka pastikan teman-teman untuk mendapatkan ebook saya. Oke, tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.